Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, Bisa. Bapak Ibu. Ya, kurang jelas ya. Oke, nanti ini nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Mungkin poin-poinnya saja Bapak Ibu lihat. Nanti ini saya share ke WA Ketua, walaupun di modul 2 atau modul MTS itu ada tuh Bapak Ibu di halaman 60 berapa itu di terakhir itu ada ini format ini. Tapi nanti saya share juga dalam bentuk ini. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi tugas itu rekayasa perangkat lunak itu adalah Bapak Ibu membuat proposal pengembangan sistem informasi perpustakaan di sekolah masing-masing. Jadi itu nanti tugas akhir dari RPL ini. Nah, nanti bab 1 ya, pendahuluan itu berisi latar belakang. Ya oke, kalau ini kan nggak ada masalah kan Bapak Ibu berisi latar belakang ini, silakan Bapak Ibu berikan data dan fakta dari kondisi perpustakaan Bapak Ibu yang ada saat ini ya di sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang B-nya adalah maksud dan tujuan dari pengembangan proyek sistem informasi ini. Nah, yang C itu adalah ruang lingkup pekerjaan ya seperti tadi ya, ini kan dijelaskan di MPS itu. Kan yaitu yang paling penting di manajemen proyek pengembangan sistem informasi itu adalah ruang lingkup pekerjaannya. Jadi pengembangan, pengumpulan data, ya kan? Kemudian deskripsi sampai sejauh mana tahapan pengumpulan data, misalnya entry data sampai availability data terpenuhi. Kemudian 3-nya peliharaan, yang 4-nya latihan. Untuk yang bab 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bab 2 nanti itu ya silakan Bapak Ibu buat ya nama sistem informasi yang diusulkan. Ya. Kemudian ya bab 2 juga ada latar belakang. Cuman apa beda latar belakang yang ada pada bab 2 dengan bab 1? Di sini ada penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Nah, pada latar belakang bab 2 ini uraikan secara deskriptif dan ringkas mengenai latar belakang sistem informasi. Ya, bukan proyek pengembangan sistem informasi. Jadi kalau di bab 1 tadi latar belakang pengembangan sistem informasinya, ya latar belakang kedua ini ya hanya latar belakang sistem informasi. Jadi lebih ke teori ya, teoritis dari sistem informasi. Nah, kemudian yang B-nya ini adalah perspektif dari produk ya yang Bapak Ibu kembangkan. Gambaran umum dari produk sistem informasi yang akan dikembangkan, ya, sebaiknya dilengkapi dengan gambar arsitektur global ya. Jika proyek ini merupakan peningkatan sistem yang ada, nah, gambarkan juga keterhubungan. Jadi saya lihat ya kemarin ternyata di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu kan sudah ada sistem informasi perpustakaannya. Nah, berarti nanti di sini tugas Bapak Ibu adalah ya dilihat ya apa kekurangan dari sistem informasi yang sudah ada saat ini. Itu nanti yang untuk Bapak Ibu kembangkan lebih jauh. Nah, kemudian ada deskripsi subsistem ya. Uraikan deskripsi subsistem yang akan dikembangkan ya, lebih disukai jika dilengkapi dengan gambar subsistem. Jadi contohnya untuk sistem informasi perpustakaan itu ada modul pendaftaran, modul peminjaman, modul pengembalian, kemudian ada pelaporan dan recovery ya atau backup dari ya. Nah, 5 modul ini karena kita menggunakan UML. Jadi bisa ini Bapak Ibu gambarkan menggunakan kelas diagram ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana cara membuat kelas diagram, itu bisa Bapak Ibu lihat di KB 1 atau di modul 1. Nah, kemudian manfaat bagi perusahaan atau organisasi atau instansi, ini ya sesuai dengan kalimat baik saja. Bagaimana kira-kira ketika ini. 3, metodologi kerja ya. Nah, untuk metodologi kerja, survei dan analisis sistem, ya nanti apa kebutuhan sistemnya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin untuk survei kebutuhan sistem ini, ada beberapa tahapan yang Bapak Ibu gunakan, bisa observasi, wawancara, maupun pengumpulan data yang lainnya ya. Nah, kemudian analisis kebutuhan sistemnya.
Nah, untuk analisis kebutuhan sistem ini dia ada 3 ya, uraikan tahapan-tahapan analisis, misalnya analisis fungsional produknya apa, kemudian analisis kebutuhan perangkat kerasnya ya apa saja kira-kira kebutuhan perangkat keras yang kita untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan ini. Nah, kemudian analisis tingkat kebutuhan operator ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu yang membedakan nanti antar sekolah itu mungkin ya bagaimana tingkat kebutuhan operatornya. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, itu yang tergantung dari Bapak Ibu nanti bagaimana untuk mengembangkan sistem informasinya. Nah, setelah itu analisis kebutuhan sistem itu, nah ini ada perancangan sistem. Nah, ini mungkin bagi yang tidak dari komputer, ini agak ilmu baru bagaimana Bapak Ibu bisa merancang datanya. Jadi data itu mulai dari diagram konteks ya Bapak Ibu ya, tapi kalau yang dari SI itu pasti sudah paham sekali. Nah, diagram konteks itu kan menggambarkan hubungan antara sistem dengan entity atau entitas di luarnya. Jadi hubungannya pasti timbal balik ya Bapak Ibu ya, ada input ya, yang masuk itu input berupa data, kemudian nanti ada panah keluar yaitu output berupa informasi. Nah, setelah itu nanti kan Bapak Ibu lanjutkan, kalau diagram konteks itu tidak memperlihatkan bagaimana aliran prosesnya, proses mana yang duluan, maka perancangan datanya itu dilanjutkan ya, atau diturunkan dengan ya kalau dulu namanya data flow diagram ya, atau data analisis. Nah, kemudian baru nanti untuk database-nya itu ERD ya, Bapak Ibu buat ERD-nya. Nah, ERD ini ada di sama kamus data ini bisa Bapak Ibu lihat di KB atau modul ke-3. Nah, selanjutnya ada perancangan proses. Kalau tadi perancangan data, ya sekarang perancangan prosesnya sebenarnya kan diturunkan lagi ya sama dengan, nah nanti Bapak Ibu membuat use case diagram itu aktornya harus sama persis dengan yang di data analisis ini. Karena ini kan yang perancangan proses ini, ya ini dia ngambil 5 dari perancangan UML ya Bapak Ibu ya, mulai dari class diagram, kemudian use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ada collaboration diagram. Nah, ini nanti di KB1 sudah cukup materinya, baik itu di modul maupun di untuk yang use case diagram, sequence diagram kan ada juga di video simulasinya. Jadi bentuk-bentuk ya ini bagi yang tidak komputer ya Bapak Ibu ya, bentuk-bentuk dari perancangan proses ini juga banyak masuk di formatif maupun sumatif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah perancangan jaringan. Nanti ini seperti apa nanti ya topologi jaringan ya dengan mengacu gambar lokasi proyek yang dijelaskan dengan ya RFP ini. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di KB2 ya, seperti apa kira-kira membuat gambaran dari lokasi proyek itu ya. Topologi jaringannya ya Bapak Ibu ya. Ya, sesuaikan dengan sekolah lah masing-masing. Nah, selanjutnya yang keempat adalah perancangan interface ya atau antarmuka. Nah, untuk perancangan interface itu ya seharusnya kan Bapak Ibu desain dulu perancangan interface-nya itu. Bisa menggunakan tools seperti pensil misalnya kan, dan juga sketch ya, sketsa atau yang lain sebagainya, atau mungkin Bapak Ibu merancangnya menggunakan yang paling gampang itu ya pakai Office saja, rancang pakai Word atau pakai PowerPoint mungkin, tapi dia baru perancangan interface ya Bapak Ibu ya, jadi belum kita merancangnya langsung di programnya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu ke browser web yang enggak langsung di situ ya kita merancang interface-nya, tapi dia kan hanya dalam bentuk perancangan saja, belum masuk ke implementasi. Nah, ini untuk perancangan data dan perancangan proses jaringan sama interface ya kan Bapak Ibu. Nah, baru nanti poin C, implementasi sistem. Nah, untuk implementasi sistem, uraikan tahapan implementasi produk ya, mencakup bahasa pemrograman. Nanti kira-kira Bapak Ibu menggunakan apa? Ya, kalau di KB4 itu dia dicontohkan dengan Java. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin misalnya bisa yang lain ya, mungkin PHP atau lain sebagainya, ya saya rasa nggak ada masalah juga lah ya. Tapi ini kita nggak implementasi ya Bapak Ibu ya, maksudnya kan ini hanya
gambaran saja, namanya juga proposal kan. Ya nanti kita akan gunakan bahasa pemrograman Java, misalnya kan pakai frameworknya Y, CI, atau Laravel. Nah itu kan hanya kalimatnya saja, kan. Tapi kan kita nggak ngoding, nggak sampai ke ngoding. Nah kemudian di BMS, ya. Ibu mohon maaf, ini teman-teman banyak yang nggak nampil apa screen-nya Bu. Udah gitu banyak yang terputus jaringannya. Oh gitu. Iya Bu. Terus maksudnya di Zoom aja kayaknya. Oh di Zoom. Atau gini, sebentar Bu, gini dulu. Saya lanjutkan dulu sekali. Kalau Zoom nggak bisa sekarang ya Bu ya, saya ada janji juga. Nggak apa-apa. Oke, ini pun materi yang Ibu tampilkan tadi, dia berhenti di situ aja Bu, nggak jalan ke bawah. Oh gitu, di depannya aja? Punya saya tampilannya cuma sampai bab 3 aja Bu, metodologi kerja. Metodologi kerja. Berhenti sampai itu aja. Nggak sampai yang tadi disebutkan tadi yang perancangan data. Oke, berarti gitu aja. Berarti kan gini aja Bu, karena sudah bisa kita lanjut lagi. You are now muted. Oke, tadi Ibu siapa tadi tuh yang nggak apa? Oke, nggak apa-apa Bu ya. Bu Siva ya, Bu Siva. Ya nggak apa-apa ya Bu Siva. Ya kita lanjut dulu. Nanti ya itu kata saya membuka komunikasi yang seluas-luasnya untuk 3 hari ini kepada Bapak Ibu. Jadi ini saya akan menjelaskan ya langsung saja gitu ya, to the point saja dulu. Kira-kira nanti ya nama juga sekali nanti kan pasti banyak yang ragu, yaitu silakan ditanyakan. Kemudian saya sengaja di pertemuan pertama ini langsung menjelaskan ya kira-kira apa-apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan, supaya nanti ya jangan di hari ketiga. Kenapa? Karena hari ketiga ini baru kita bahas, ya itu keteteran Bapak Ibu pasti nggak akan selesai. Padahal ya ini yang paling penting gitu ya selain sumatif. Kenapa? Kalau formatif kan saya rasa nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Paling yang sumatif karena cuma 1 kali. Kemudian penyelesaian tugas akhir ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak ngupload kan nggak bisa juga untuk ikut modul selanjutnya. Karena yang ada nilai kan itu ya, formatif, sumatif, dan tugas akhirnya. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian implementasi sistem tadi ya. Ya implementasi produk ya, mencakup bahasa pemrograman apa yang kira-kira mau Bapak Ibu gunakan. Ya kan? Tapi kalau ingin sama dengan KB4 berarti ya Java. BMS-nya nanti mungkin pakai MySQL ya database-nya. Kemudian pengujian atau teknologi-teknologi pendukung lainnya. Kira-kira nanti apa-apa saja yang Bapak Ibu gunakan ya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian MySQL itu ya teknologi yang lain, pendukung yang lain untuk mengembangkan sistem informasi perpustakaan ini. Nah, selanjutnya di poin ke D itu ada pelatihan. Berarti kan ini sudah selesai, nanti implementasi. Maksudnya ini hanya implementasi, ini kan hanya deskripsi saja Bapak Ibu ya, kita tidak mengcoding. Baru nanti pelatihan, deskripsikan secara rinci mekanisme, sasaran ya, misalnya para operator, dan bentuk pelatihan yang akan diberikan nantinya. Nah, pelatihan apa? Pastinya pelatihan dari sistem informasi perpustakaan itu nantinya. Kalau sudah selesai, siapa aja yang dilatih? Operatornya kah? Ya mungkin atas siswanya mau dilatih juga misalnya kan, atau gurunya atau kepala perpustakaan, ya itu nanti ya Bapak Ibu rincikan di pelatihan ini. Nah kemudian pemeliharaan ya Bapak Ibu ya, kenapa? Karena maintenance itu sangat penting karena kita mengembangkan sistem informasi ya. Kalau nggak ada maintenance ya maka rawan sekali, jangan-jangan nanti 1 bulan ataupun langsung ya error. Nah, jadi maintenance ya, pemeliharaannya nanti kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan pemeliharaan sistem itu, termasuk layanan apa saja yang disediakan ya terkait pemeliharaan sistem, misalnya ada tim khusus untuk troubleshooting dan sebagainya. Jadi ini kan nanti Bapak Ibu membuat proyek pengembangan sistem informasi, ya nanti Bapak Ibu ya biarkan juga di sini kan, nanti kan Bapak Ibu ingin mana yang masuk maintenance ya atau garansi atau seperti apa, ya itu nanti di sini Bapak Ibu deskripsikan.
Nah, kemudian ya kalau mengenai manajemen proyek sistem informasi tadi ya, selain skop, waktu, dan juga pastinya cost-nya ya atau biaya. Nah, rencana anggaran biaya ya Bapak Ibu. Nah, rencana anggaran biaya ini kan di bab kedua juga, kali kedua juga. Ya, ini gambaran Bapak Ibu ya. Saya project manager ya. Manajer proyek ini berapa orang ya 1 bulan. Misalnya nanti Bapak Ibu kerjanya 6 bulan, 1 orang ya 6 bulan. Nah, berapa kira-kira honor dari manajer proyek ini? Ya, kalau Bapak Ibu ingin sahihnya atau betulnya kan berarti dilihat lagi di SBU ya, atau standar biaya umum. Tapi kalau memang kan beda-beda ya, beda daerah beda juga nanti tarifnya. Kemudian sistem analis dan desain ini berapa misalnya kan apa honornya. Kemudian database administrator ya berapa, programmer berapa, kemudian ada dokumentator dan lain sebagainya. Ya, ini adalah aktor-aktor pengembang proyek sistem informasi ya Bapak Ibu ya. Mengembang proyeknya, bukan nanti yang akan menjadi aktor di sistem informasinya, tapi pengembang proyeknya. Nah, nanti untuk perangkat kerasnya atau hardware-nya, ya nanti silakan Bapak Ibu ya, ini dibuatkan contohnya IBM Xeon, nanti 1 unit harga 1 unit. Bapak Ibu kan ya tergantung ya, kemudian lunaknya ya nanti ini ya kan ya kan nanti ya berapa harganya. Nah, sampai ke overhead ini ada transportasi analisis kebutuhan, tadi ada wawancara dan sebagainya tadi itu berapa kira-kira harganya. Kemudian akomodasi analisis kebutuhan pada saat Bapak Ibu mengumpulkan data tadi berapa. Kemudian ada mungkin alat tulis kantor yang untuk Bapak Ibu mencetak, ngeprint, membeli pena atau dan lain sebagainya, nanti silakan Bapak Ibu buat sini. Kemudian pelatihan, ya ada mode pelatihan, ya ini kan terkait dengan user guide, ini terkait dengan pelatihan dari operator dan lain sebagainya, kan nanti ada modulnya, ada user guide-nya. Kemudian ada maintenance ya, hardware maupun software-nya. Ini di sini dia dibikinnya 12 bulan ya, itu 1 tahun. Kemudian ada rekapitulasi ya, tenaga ahli, tenaga perangkat keras ya, dan sebagainya. Baru nanti totalkan ya, ternyata ada pajak juga ya Bapak Ibu, pajak 10%, PPh 1,5%. Nah, ini harus Bapak Ibu rincikan juga. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, ya saya enggak apa, ya nanti bisa searching saja berarti kan ya berapa kira-kira harganya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pasti validnya itu dari SBU ya, atau standar biaya umum. Kemudian ya ada rencana pekerjaan ya WBS ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bikin dalam bentuk tree ya, inverted tree maupun list format. Ini juga ada ya, sebenarnya kan ya gampang sekali ya, kan nggak mungkin juga saya apa kan. Saya ketikkan saja WBS untuk membuat aplikasi, nanti langsung keluar kan. Kemudian jadwal pelaksanaannya ya ini nanti ya sesuai Bapak Ibu aja, estimasi saja kan Bapak Ibu. Nah, baru nanti di penutup ini banyak yang keliru ya Bapak Ibu ya, saya tekankan juga di sini. Untuk penutup itu isinya bukan kesimpulan dan saran seperti kita menutup sebuah laporan. Tapi ini kan proposal, namanya proposal project, berarti kita berisi harapan agar proyek ini bisa diterima atau dokumen proposal ini bisa diterima. Dan ditegaskan dengan komitmen untuk mewujudkan keinginan pemilik proyek ya, ringkas dan profesional. Diingat ya Bapak Ibu ya, yang di penutup ini jangan sampai salah, jangan isinya kesimpulan dan saran. Kalau di sini saya rasa nggak ada masalah ya, yang di rencana anggaran ini nggak ada masalah. Paling nanti agak keliru atau banyak yang agak hampir sama itu nanti Bapak Ibu di perancangan sistemnya. Jadi saya menyarankan ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu lihat aja di modul, kemudian di video tutorialnya, atau di searching juga di Google. Nah, pada saat Bapak Ibu ada kendala, itu silakan Bapak Ibu tanyakan saja ya, japri saja ke saya, nggak masalah pada saat Bapak Ibu penyelesaian tugas akhir ini. Ya, kenapa? Karena kan waktunya juga nggak terlalu panjang. Tapi kan kalau hari ini Bapak Ibu berarti fokus ke
formatif dulu, baru besok pagi Bapak Ibu sambil diskusi kita bersama sambil ya mendiskusikan juga tugas akhir dari RPL ini. Oke, gitu mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya, mungkin sambil kita kenalan. Sorry. Oke. Saya apa ya Bapak Ibu ya, sambil Bapak Ibu ya. Karena mungkin belum belum semuanya sambil dibaca, mungkin ya baru ya, hanya memberikan gambaran saja untuk aktivitas kita 3 hari ini. Ya, sambil Bapak Ibu, pokoknya kita fokusnya ke sumatif dan tugas penyelesaian tugas akhir saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya ada diskusi ya ke situ saja kita larinya nanti.